Ada orang di kampung aku itu, ya dia lulusan SMP, tapi aku bisa kategorisasi nih orang secara kebiasaan ya biasa-biasa aja, dia ke sawah juga. Ternyata tuh orang kaya banget dan sawahnya tuh bisa puluhan hektar. Ya, Tapi kebiasaannya tuh masih naik sepeda ke kampung. Itu orang jarang lihat ke sana. Orang hanya ngelihat dari sosok yang seorang founder startup, ya. punya miliaran bla bla Itu bla. selalu jadi potret kekayaan di era modern ya, di era Bener, digital bener. modern, dan that's why makanya aku nulis judul ngomongin uang menjadi kaya versi kamu sendiri. Karena Nice. itu. Karena temenmu yang ternyata petani yang punya banyak tanah, yang mungkin ternyata memang kesehariannya hidup sederhana tapi happy, tapi bisa tidur nyenyak, tapi tenang. Karena apa? Karena dia udah punya kaya versi dia sendiri, gitu. Nah, kebanyakan orang yang akhirnya tenggelam sama mungkin rutinitas, merasa gagal membandingkan dirinya sama orang lain, karena dirinya tuh lupa untuk mendefinisikan kaya versi dia tuh seperti apa, gitu. Begitu kita bisa mendefinisikan itu dengan baik dan mencapai itu, nggak harus muluk-muluk, tetap membumi, tapi benar-benar memenuhi aspirasi hidup kita tuh lebih bisa mencapai itu secara realistis dan punya ketenangan, karena kita nggak harus selalu aduh teman gue udah kayaknya udah segini nggak ada habisnya, gitu. Oke. Aku juga ingat salah satu cerita yang aku lupa namanya, Reed ya, yang dia seorang tukang kebersihan di Amerika, Ya, ya, petugas yang kebersihan. itu tukang bersih bersih ya. Ya tukang bersih bersih ya paling berapa lah pemasukannya ya, Mas. Ya dia tukang bersih bersih dan waktu dia meninggal dia baru sadar bahwa instrumen investasi dia itu bisa berapa ratusan kali lipat ya. Ya, dia punya ya kalau nggak salah ya, pokoknya di atas 8 juta dolar lah. 8 juta dolar dan kemudian dia juga mewariskan itu ke sekolah, ke yayasan Ke gitu ya. yayasan, ke Dan itu orang perusahaan. nggak nyangka itu seorang tukang bersih bersih loh. Yang Ya, selama ini kalian nggak pernah lihat gitu loh. ya itu salah satu contoh yang ideal ya untuk sampel orang yang ternyata bisa mencapai kekayaan di kategori investor, the Ya, saver and ya, investor, the saver. gitu. Dimana ternyata banyak kok yang seperti itu gitu. Kita ngelihat kayak warga desa yang kayaknya sederhana hidupnya, ya tapi ternyata tanahnya banyak, tapi Ya. ternyata dia punya perkebunan, tapi ternyata dia puterin otak di mana di daerah-daerahnya dia bisa memanfaatkan kekayaan di daerahnya secara maksimal, ya. Banyak yang sebenarnya itu missing story, Oke. yang jarang didengarkan orang-orang. Oke. Karena aku tadi ingat tokoh Reed, aku mau masuk ke investasi deh. Ini kita ngomongin investasi dan cocok bagi teman-teman di luar sana yang kayak masih bingung nih, aku ada uang segini, aku mending invest kemana. Ini kita mau tanya versinya Ko Glenn ya. Kalau Ko Glenn, let's say kembali lagi ke fase di usia 20-an ya, atau baru lulus kuliah, ada uang 5 juta let's say. Seorang Ko Glenn itu bakal mulai melihat investasi mana nih yang cocok dari kacamata yang Ko Glenn. Mungkin ini cocok juga bagi teman-teman yang nol banget, belum tahu. Karena di luar sana banyak nih, ada yang bilang emas, ada yang bilang Bitcoin, ada yang Iya. bilang saham atau apa. Sebetulnya gini ya, jadi kalau misalnya kamu nanya ke 10 orang investor atau pebisnis atau orang yang udah mengenal dunia keuangan dengan baik, investasi yang baik itu apa, kemungkinan kamu akan mendapatkan 10 jawaban yang berbeda juga, gitu. Ada yang mereka yang sukses di dunia properti akan bilang beliin aja properti atau mencoba di dunia properti, atau ada yang bilang oh dulu aku nabung emas dan akhirnya menjadi sumber apa ya, kekayaan yang akhirnya abadi gitu bagi dia. Ada yang di saham gue bisa generate money jauh lebih tinggi, ada yang bilang di kripto dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya aku bilang investasi itu cocok-cocokan dan personal banget sifatnya. Cocok-cocokan itu kayak gimana sih? Satu hal yang aku perhatiin, kebanyakan orang secara intuitif akan mulai bertanya, aku punya uang 10 juta atau 5 juta, cocoknya investasi kemana? Otak kita berpikir bagaimana caranya 5 juta atau 10 juta ini mendapatkan keuntungan. Entah itu keuntungan
sampingan atau keuntungan yang signifikan sampai kita mendapat lompatan finansial. Padahal sebetulnya mindsetnya nggak seperti itu. Jarang banget aku ngelihat kasus ya di mana investasi itu menjadi sebuah sarana jadi lompatan finansial yang signifikan. Ada yang akhirnya berhasil punya puluhan miliar, ratusan miliar dari saham. Tapi dari sekian banyak lagi-lagi itu kasus yang ekstrim. Dan aku nggak kepengen jualan kasus-kasus ekstrim itu menjadi sebuah mimpi yang unlikely bisa tercapai, gitu. Jadi investasi itu, kalau misalnya aku bisa definisikan, dia adalah sebuah kendaraan buat kita bisa mempercepat kita mencapai tujuan keuangan kita. Contohnya misalnya gini, kalau aku mau punya rumah 10 tahun lagi, tapi dengan investasi yang benar, di instrumen yang tepat, yang terukur, yang resikonya terjaga, yang sesuai sama level pendapatan aku, sama umur aku, ternyata rumah yang aku harusnya capai let's say 10 tahun lagi dari ini, ternyata bisa dipercepat. Jadi katakanlah 5 tahun lagi, atau 4 tahun lagi. Gitu. Jadi investasi itu sebetulnya definisinya bukan mencari uang sampingan. Karena mereka yang biasanya mindsetnya udah kayak gitu, uangnya bukan bertumbuh di investasi, malah naik turun. Enggak ini besok untung, nanti lusa rugi. Dikontrol tiap hari gitu ya. Iya, jadi bulan depan untung, nanti 6 bulan lagi rugi lagi, dan ya jadinya enggak karu-karuan gitu. Nah, kalau misalnya aku balik lagi ke umur 20-an, apa yang misalnya aku akan lakukan dengan uang 5 juta? Aku akan belajar investasi di berbagai macam platform dan mencoba mencerna mana yang paling cocok sama aku, gitu. Let's say misalnya gini, ada orang yang bilang, Glenn, kamu investasi di Bitcoin nggak? Jawabannya iya. Kamu rekomendasiin itu nggak ke orang lain? Kebanyakan enggak, karena aku tahu itu cocok buat aku, tapi belum tentu cocok sama semua orang, belum tentu cocok sama Bilal juga, belum tentu cocok sama semua orang yang nanya ke aku, gitu. Jadi yang paling sebetulnya diperlukan adalah mindset untuk mencoba mempelajari dulu. Ternyata tiap investasi itu ada tingkat resiko yang berbeda, ada potensi keuntungan yang berbeda, ada tingkat mungkin kemudahan pencairan yang berbeda dan lain sebagainya, gitu. Dan itu ujung-ujungnya apa? Kita selalu menempel tujuan hidup kita, kebutuhan hidup kita sama instrumen investasi yang tepat. Contoh misalnya aku pengen butuh dana darurat. Kalau amit-amit terjadi musibah, aku pengen bisa dapat cairin itu cepat. Tapi aku butuh uang itu bertumbuh. Nggak perlu bertumbuh besar banget, seenggaknya melebihi inflasi, gitu. Tapi dia bertumbuhnya secara aman, karena aku butuh ini untuk benar-benar dana darurat. Tentu kita pakainya itu di instrumen investasi yang memang sesuai sama kebutuhan itu, gitu. Sementara yang lain kayak misalnya, aku mau punya tabungan dana pendidikan anak, atau punya tabungan emas dan lain sebagainya. Pastinya kita mencari karakter investasi yang sesuai, gitu. Yang kita ngelihat, oke, dana pendidikan anak kapan? Misalnya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Kita bisa mulai di instrumen investasi yang point of view-nya 10-15 tahun, gitu. Misalnya obligasi, gitu, obligasi negara, atau misalnya kita agak sedikit berani di saham-saham blue chip, gitu. Tapi kalau misalnya tujuan investasi kita adalah 2 tahun lagi, jangan di investasi yang risk profile-nya terlalu tinggi. Karena apa? 2 tahun lagi ternyata dia bukan di masanya lagi naik, kita lagi butuh butuh dananya, nggak terpenuhi tujuan kita. Jadinya malah batal nikah atau batal punya rumah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang penting adalah ilmu memahami itu. Makanya aku tulis di bukunya itu semua instrumen investasi dari risk profile-nya, siapa yang cocok di sini, siapa yang nggak cocok, kelebihannya, kekurangannya, ya. Dan kamu yang di umur 20-an sebaiknya fokus sama apa? Actually sama compounding effect, karena kamu punya keunggulan dibandingkan yang lain, yaitu adalah umur dan life expectancy yang lebih panjang. Sehingga kamu benar-benar bisa memanfaatkan compounding effect dalam investasi dan akhirnya punya peluang untuk melipat gandakan keuangan dalam jangka panjang. Tapi bagi mereka yang let's say baru mulai investasi di umur yang
katakanlah udah umur 50-an dan lain sebagainya, menurutku udah bukan saatnya lagi mencoba untuk compounding. Karena asumsinya mereka yang umur 50-an asetnya udah cukup banyak. Jadi fokusnya adalah mempertahankan aset secara sehat. Supaya apa? Supaya jangan sampai asetnya bangkrut, jangan sampai asetnya hilang. Jadi taruhlah investasi di tempat di mana dia bisa benar-benar menjaga level kekayaannya sampai dia pensiun, sampai dia bisa pensiun dengan tenang. Karena kan umur manusia kan kita nggak hidup selamanya. Jadi kita harus selalu mengukur diri kita sama life expectancy kita. Katakanlah di Indonesia let's say di 75 tahun gitu. Ya kita lihat gitu, umur saya berapa? Let's say umur 35, punya berapa tahun lagi sampai umur 75 tahun. Berarti hidup saya ekspektasinya di sini gitu. Bisa jadi lebih lama, bisa jadi ini, tapi umumnya di situ. Ya kita ukur, berarti aspirasi hidup saya sampai di life expectancy di situ mau ngapain aja sih hidup kita gitu. Kira-kira gitu sih, gitu. dalam investasi ya. Menarik banget. Kata kuncinya sih teman-teman di luar sana yang nonton ini, kalian harus tahu prioritasnya kalian gitu. Kalau misalnya prioritasnya kalian itu hanya untuk keuntungan 6 bulan ke depan, kayak nggak cocok deh kalau tiba-tiba kalian harus main saham atau tiba-tiba beli blue chip kayak tiap hari kontrol nih. Kalau trading mungkin ya, kalau misalnya memang cocok di trading nggak apa-apa juga sih sebenarnya ya. Maksudnya gini, nggak ada yang sebenarnya salah gitu. Kalau misalnya kita memang pengen punya keuntungan signifikan dalam waktu singkat, cobalah trading. Gitu. Kan nggak mungkin 6 bulan ekspektasi reksadana gitu. Ya itu agak inilah memang bukan pada tempatnya. Kalau reksadana memang kan fokusnya aset kita dikelola sama profesional gitu. Kalau misalnya kita mau aku punya target nih keuntungan misalnya sekian belas persen dalam waktu sekian bulan, berarti kan itu udah di atas rata-rata fixed income, udah di atas ini, berarti itu memang perlu pengamatan secara aktif karena manajer investasi yang profesional pun susah untuk mencapai itu. Bukan berarti kita nggak bisa, tapi kita berarti harus extra effort, harus melakukan analisis yang lebih mendalam, harus ngelihat itu untuk mencapai level keuntungan yang di atas rata-rata fixed income. Fixed income itu ya bisa dibilang kayak kita taruh aja uangnya di situ, risk profile-nya rendah. Umumnya kita bisa dapat let's say di 5-7% per tahun gitu. Jadi kalau misalnya kita trading ujung-ujungnya cuma naik 7% per tahun, ngapain trading? Taruh aja di reksadana pendapatan tetap. Toh eventually akan tercapai juga di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita memang mau aktif trading, ya targetnya memang harus lebih tinggi karena memang kita mengorbankan waktu, energi, perhatian kita juga gitu.